selaku Kepala Seksi Pencarian Dana dan Manajemen Satker KPPN Sumbawa Besar. Yang saya hormati Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang mewakili lingkup KPPN Sumbawa Besar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul kembali di Zoom KPPN Sumbawa Besar ini. Di pagi hari ini kita akan ada sedikit pengenalan terkait dengan Sakti Web dan overview Sakti yang akan kita gunakan nantinya secara modul di tahun 2022 atau di tahun depan. Adapun susunan acara kita di pagi hari ini mungkin tidak akan sepadat hari kemarin ya, hari ini mungkin kita lebih non formal ya, tapi tetap kita serius karena kegiatan Zoom terkait dengan Sakti Web ini akan kita laksanakan mungkin tiap beberapa bulan ya Pak Plot ya. Kita akan ada step by step per bulan atau per triwulan. Jadi untuk di sesi pertama ini di tanggal 18 Maret ini kita akan lebih ke overview ataupun ke pengenalan. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita di pagi hari ini, kita langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Ford terkait dengan pengenalan Sakti Web. Pada Pak Ahmad Ford, kami persilakan. Terima kasih Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini ketemu kami kembali Mas ya. Walaupun kemarin Kamis sudah ketemu, hari Kamis ketemu, rencananya besok mau ketemu lagi Mas. Cuma kita tunda minggu depan gitu. Jadi ada yang baru nih Mas. Jadi ini yang baru itu kemarin itu telah terbit Perdijan 4 2021 tentang Pak. Jadi tahun 2021. Jadi yang salah satunya sudah dijelaskan kemarin itu ada perubahan komposisi penilaian. Contohnya kayak cabut itu dari 10 itu jadi 17%. 17% itu ini harus disosialisasi juga ke Satker, cuma tidak minggu ini gitu ya, kebanyakan. Jadi pagi ini Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin Bapak Ibu semalam itu kita lewat WAG, Mas, itu dari Bapak Kepala Kantor kita itu Pak Adit, itu WA di grup KPA tentang implementasi Sakti ini yang kita akan aktifkan di tahun ini, kan, untuk dimulai full di tahun 2022. Jadi hari ini merupakan serangkaian kegiatan yang akan terus berjalan sama-sama. Kalau nggak salah ada sekitar 6 step yang akan kita lakukan sampai dengan akhir tahun. Jadi memang sampai ini sendiri kan sudah berjalan Mas. Ini tuh sudah tahap 5, sebelumnya tahap 6. Tahap 6 ini terakhir, jadi untuk seluruh Satker. Jadi nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Jadi kita mulai aja langsung kali ya. Jadi saya akan membawakan nih pengenalan Sakti. Jadi apa sih Sakti itu sendiri? Nah, ceritanya Sakti itu singkatan dari sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Nah, dia sendiri itu yang pertama, dia itu mengintegrasikan seluruh aplikasi software yang ada. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian digunakan oleh KL dari level Satker, wilayah, eselon 1 dan kementerian. Jadi semuanya itu pakai sistem yang sama. Gitu kan? Kemudian menerapkan konsep single database. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, simpelnya aplikasi SAS kali ya. SAS itu kan misalkan dalam satu KL gitu kan di kabupaten yang sama katakan SAS-nya ada 2 ya, 2 database. Kemudian nanti di level wilayahnya ada lagi kan dan seterusnya. Nah, dengan adanya Sakti ini nggak ada kayak gitu lagi. Jadi Satker itu dia nggak perlu maintain, nggak perlu namanya backup store database lagi Mas. Gitu. Backup itu udah nggak ada otomatis. Jadi semuanya integrated karena sekarang udah zamannya online gitu kan, 4.0 gitu. Jadi otomatis kita menerapkan konsep single database. Dan kemudian berikutnya dia punya fungsi utama mulai tadi tuh perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengambilan anggaran. Kalau kita kan sekarang KKL kita pakai aplikasi Sakti yang implementasi 2020. Kemudian nanti untuk implementasi pelaksanaannya kita pakai SAS gitu, dan terus laporannya dari Cyber. Itu pecah-pecah nanti upload lagi. Nah, itu nanti proses-proses ini akan integrated dari fungsi perencanaan sampai dengan jawaban anggaran di satu sistem. Yang terakhir adalah dia berinterface dengan SPAN pada tiap tahap siklus anggaran. Jadi mulai dari kayak misalkan IPA tuh
otomatis dia synchronize dengan SPAN. Nanti pelaksanaan dia akan berinterface langsung dengan SPAN otomatis, gitu. Otomatis dengan implementasi Sakti di tahun depan ini kita nggak ada dipakai lagi tuh SPM, gitu. Jadi SPM itu otomatis dia akan hilang dan tidak digunakan di tahun depan. Ini mungkin suatu hal yang baru ya, berbeda dari tahun sekarang. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini di saat ini kita akan melihat nih Bapak Ibu sekalian ruang lingkup Sakti yang saya katakan tadi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini single database tadi di tengah Sakti itu contoh kayak modul penganggaran, nah, KKLIPA dia masuk di Sakti. Kemudian yang sebelumnya itu aplikasi KKLIPA, walaupun di 2020 sudah pakai Sakti. Kemudian untuk modul komitmen dan pembayaran yang selama ini di-handle oleh aplikasi SaaS di Satker, itu nanti integrated juga. Dia nanti per modul, ada namanya modul komitmen dan modul pembayaran. Untuk bendahara silabi ini, ya kan, nanti masuk juga di modul Sakti. Bendaharanya ada dua, masih otomatis bendahara terima dan bendahara pembayaran. Otomatis pelaporan juga sama nih. Di Saiba ini, nah itu ada modul pelaporan. Nah, di sini yang berikutnya itu aset. Nah, aset ini di Smart BNN itu juga integrated dengan di Sakti nanti. Jadi kalau misalkan contoh kalau kita beli aset dengan menggunakan SaaS gitu, di modul pembayaran gitu, nanti di Sakti itu nanti otomatis kita akan mendetailkan ada proses detailan di aplikasi Sakti. Misalnya beli aset ini dengan uang dengan akun sekian, nanti dia akan jadi apa nih catatan asetnya. Nah, itu jadi integrated di satu. Termasuk juga dengan persediaan. Kalau kita beli kertas, ya, persediaan lah ATK dan lain-lain. Itu juga nanti tuh bisa beli kertas 1 karton, 2 karton. Nah, itu nanti dari modul pembayaran itu akan didetailkan masuk ke persediaan. Gitu kan. Jadi ini yang semua modul-modul yang tadinya pecahan lepas di luar, dia akan terintegrasi menjadi satu di aplikasi Sakti ini. Gitu. Yang poin pertama ya modul admin. Modul admin ini kayak misalnya bedanya gini Pak. Kalau dulu kita kalau sekarang ya, kalau sekarang kita pakai Pindo PSTM. Pindo PSTM itu hanya untuk Pindo PSTM aja Mas ya. Nanti di Sakti ini nanti di setup-nya untuk usernya itu dengan modul administrasi ini. Kemudian si A bisa apa? Kayak saya peran ya betul role dan responsibility-nya nanti diatur di modul admin. Si A bisa ngapain aja di aplikasi apa. Oke, berikutnya topologi Sakti. Nah, ini Sakti Web. Jadi yang saya ceritakan di awal, kalau sekarang update SaaS nih, cabut, ya, update dulu ya. Nah, itu kan. Kalau nanti nggak perlu lagi, harus otomatis semuanya. Jadi Satker itu tidak ada proses instalasi, update otomatis, itu kayak browser aja ya, harus pakai. Ini apa nih? Ada Internet Explorer, ada apa nih, Chrome. Jadi dia bisa semua platform Pak ya? Betul, web browser gitu ya. Browser dia bisa, gitu kan. Jadi karena dia basisnya web ya. Oke. Kemudian diakses dengan intranet atau internet nih. Kalau internet nih yang internal dengan digunakan untuk internet Bapak Ibu sekalian. Jadi dia pakai free tier, jadi ada web server, ya ini teknis lah. Pokoknya intinya di level si pengguna akan diuntungkan dengan proses tidak ada instalasi, kemudian tidak perlu melakukan patching update sendiri, gitu. Itu akan seperti itu. Jadi datanya insya Allah akan tersimpan semuanya di kita, di data center Kementerian Keuangan. Oke. Nah, kemudian berikutnya, mengapa Sakti Web? Nah, pertama itu open platform, dapat diakses berbagai macam device dari OS. Jadi mau pakai HP, insya Allah saya yakin saya juga nyoba bisa sih, kan bisa. Kemudian artinya kan multi-OS juga ya, bisa pakai Android, bisa pakai operating sistemnya kan bisa iOS. Kalau Satker mungkin enhance-nya bagus, dia bisa pakai Ubuntu gitu ya, kayak Linux base itu mereka bisa, jadi jelas dia pakai web browsers. Nah, kemudian distribusi. Nah, ini tadi nih, tidak perlu melakukan update atau download aplikasi. Jadi tinggal buka aja, misalnya ada update nih terkait Saput, atau nanti lah kita nanti ada apa terkait Vivo yang baru Mas. Jadi nanti persediaan itu Vivo itu baru lagi di tahun ini kayaknya. Terus out, itu nanti kita nggak perlu mikirin lagi, nanti otomatis udah diupdate di aplikasi Sakti. Kemudian akses. Nah, dulu nih, kalau kita piloting Mas dari 1 sampai 4 di internal Kementerian Keuangan, kita tergantung sama VPN. Ya, virtual private network.
jadi kita nggak pakai jaringan internet pada umumnya, jadi kita harus pakai VPN dulu supaya bisa akses. Sekarang udah enggak. Jadi dibuka untuk Sakti, sakti.kemenku.id. Kemudian spek device enggak. Nah, dulu memang kita punya web browser ya. Sebelum pakai desktop applications gitu. Desktop itu dia pakai Java. Java itu biasanya karakternya dia butuh resource yang nggak sedikit gitu kan. Nah, itu otomatis akhirnya kita migrasikan memang ke web. Jadi balik lagi yang pertama. Jadi dia nggak perlu butuh resource yang besar. Nah, kemudian antarmuka yang fleksibel. Nah, sesuai dengan layar devices yang digunakan. Jadi kalau di HP ya dia akan adjust gitu kan, lebih kecil. Kemudian kalau pakai tablet yang akan lebih sedang gitu, kalau pakai menyesuaikan itu menyesuaikan tampilan. Kemudian fungsionalitas. Jadi ini dia nih, baik lagi nih, aplikasi kita itu kalau bisa, walaupun kita berubah dari desktop ke web application, jadi yang udah piloting 1 sampai 5 ini dia nggak ada perubahan tuh cara menggunakannya gitu, walaupun dengan versi website gitu. Nah, itu jadi nggak ada perubahan, sudah familiar dengan apa yang sudah digunakan. Nah, kemudian siapa pengguna aplikasi Sakti Web ini? Yaitu seluruh satuan kerja yang sumber dananya berasal dari APBN. Dinas otomatis akan dapat juga gitu kan posisi menggunakan Sakti Web. Nah, posisi saat ini kita tuh ada 80.000 lebih pengguna Sakti, kemudian digunakan oleh seluruh satker dari piloting 1 sampai dengan 5 ini yang lain. Kemudian kalau, nah ini satu lagi nih, kalau kita tuh sekarang tuh ada spam dan omspam. Nah, controllingnya nanti kita lewat omspam untuk monitoring, untuk melihat nih proses kita sampai di mana. Gitu. Nanti ada namanya Monsakti. Nah, jadi ini buat ya manajemen lah, gitu kan. Untuk melihat proses kan, ya manajemen saya rasa juga nggak akan buka kasih user, lihat sampai mana nih SPM-nya udah chat atau belum, nah ini sampai mana prosesnya. Belum diproses, belum di spam, nah, itu bisa dikontrol. Nah, itu juga nanti bisa menggunakan Monsakti ya buat ini sebagai pengawasan buat satuan kerja juga kan. Kan usernya juga terbatas ya, karena ada kualitas juga di aplikasi. Nah, ini saya rasa ini karena nanti terakhir kayaknya. Oh ya, ini akselerasi. Jadi kita accelerate, Pak. Ini tadinya yang sudah 1 sampai 4 ini mereka menggunakan di sebelum Desember 2020. Kemudian ada juga yang piloting Sakti tahap 5 ini udah mulai Mas awal tahun ini ya, kayak salah satunya Bapenas itu mulai tahun ini. Kemudian juga akhirnya untuk implementasi Sakti Web seluruh satker, jadi sebenarnya sebelumnya nggak langsung satker nih, proses lagi. Akhirnya kita ubah, yaudah sekalian kerja semuanya. Itu mulai di Desember 2021 itu untuk pengajuan gaji Januari 2022 gitu, insya Allah. Seperti jadi ini akselerasi. Kemudian, nah di capaian semua besarnya sesuai dengan timeline yang diberikan dari kantor pusat. Kita juga nih, ini yang mungkin sudah saya sampaikan juga di minggu sebelumnya, sebelum terkait dengan SAS ya, yang terkait ketika mereka tadi sudah sampaikan, saya ulangi kembali. Jadi yang pertama kita ada di level yang paling materi ini, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sosialisasi pengalaman Sakti, nanti akan dibawakan lebih detail dan lebih dalam lagi oleh Mas B. Kemudian berikutnya ada pendaftaran. Nah, jadi kita menunggu juga dari kantor pusat. Jadi sebenarnya papan sudah ada Mas, jadi sama juga kami. Jadi nanti di sini akan ada di tahap Maret sampai Juni ini itu pendaftaran pengguna Sakti dalam rangka pelatihan Sakti. Gitu. Jadi nanti kita akan jelaskan tuh, mungkin nanti Mas bisa jelaskan. Ada kelompok penganggaran, ada kelompok pelaksanaan anggaran, ada kelompok pelaporan, dan mungkin baginya seperti apa. Itu nanti akan ada di Maret sampai dengan Juni. Kemudian di bulan Mei, setelah puasa ya, mungkin ya, ini ada survei kesiapan implementasi Sakti. Jadi memang kita juga nggak mau ujuk-ujuk Desember jalan, ya, tapi kita juga lihat juga ya, kesiapan dan kesiapan. Betul, katanya kita akan web base. Paling besar kan jadi tantangan itu adalah jaringan posting. Betul. Jadi walaupun di surat itu disebutkan bagi satker-satker itu dia salah satunya akan berkoordinasi dengan Bakti. Jadi Bakti itu salah satu di Kominfo. Jadi kalau butuh bantuan terkait dengan penyampaian jaringan di daerah-daerah
bisa nanti minta bantuan ke Bakti. Nah, kemudian di bulan Juli sampai Oktober ini kita akan pelatihan sakti, jadi nanti Bapak Ibu mudah-mudahan kita sudah sampaikan ya. Jadi kalau bisa nanti mungkin kita minta bantuan untuk teman-teman di KSB, satu-satu bisa gabung di satu lokasi. Jadi kita akan bahas, karena ini kayaknya nggak mungkin kalau online deh, kalau menurut saya nggak berat gitu kan, karena ini suatu hal yang baru juga gitu kan. Jadi nanti pelatihan sakti ini akan dimulai di bulan Juli sampai dengan Oktober, jadi nggak tingkat juga sekali 2 kali pertemuan gitu langsung selesai bisa paham gitu, saya rasa juga enggak, itu akan ada lumayan banyak di sini. Nah kemudian juga akan ada pemuktahiran pengguna sakti, karena bisa jadi nih dari bulan Maret sampai bulan November ada perubahan, ada mutasi, kita tahu ya. Bisa juga Mas Taufik mutasi ke Mataram, nah itu juga perlu pemuktahiran. Posisi terakhir nih yang mana nih? Karena memang juga jadi salah satu Mas ya? Salah satu syarat itu kan email kedinasan. Iya, benar. Nah, betul kan. Jadi kenapa pendaftaran masih kita tahan? Salah satu alasannya karena memang Kominfo ini kita kan punya mail.go.id Bapak sekalian. Mungkin Bapak juga tahu itu kalau login pakai nick kita ini datanya. Itu juga dalam rangka sakti ini mereka harus nyiapin tuh role dan seluruh satker yang akan menggunakan sakti ini. Jadi telah digunakan. Nah, jadi nanti mereka siap baru pendaftaran dimulai. Karena buat aplikasi dan lain-lain. Nah, terakhir adalah di bulan Desember ini adalah gaji Januari 2022. Jadi ini lain Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan sakti. Mungkin tambahannya kalau Bapak Ibu punya gadget Android, itu ada namanya aplikasi Mas, Pandu Sakti. Gitu. Di situ kalau mau mulai belajar duluan nih, cari tahu gitu sakti itu kayak apa sih, kok ya mungkin membawa acara atau pematerinya masih terlalu cepat atau kurang detail gitu. Nah, itu bisa nanti lihat tuh di Pandu Sakti, itu sangat jelas sekali dari awal sampai dengan akhir. Jadi ada videonya juga, seingat saya ada slide-nya juga. Slide-nya lebih detail Mas, itu saya kelihatan lagi. Kalau buat SPM gini caranya gimana? Nah, itu di Pandu Sakti akan terlihat jelas banget. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berikutnya Mas Taufik yang akan menyampaikan materi. Jadi saya rasa saya cukup selesai ya sampai sini. Selesai. Jadi seperti itu pengantar sakti dari saya. Jadi kita akan sama-sama berjalan bersama beriringan sampai dengan akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya. Terutama sekarang ini kan sistem pengganti yang ada yang Bapak gunakan saat ini. Jadi mudah-mudahan kita selalu berkoordinasi, selalu sehat pastinya. Kemudian jangan lupa kalau ada kendala atau permasalahan tanya, gitu. Supaya kita juga bisa yang sampai penyerapan yang bermasalah, karena satu dua hal yang sebenarnya itu bisa selesai hanya dengan bertanya. Oke, saya rasa dari saya itu Mas. Mohon dilanjutkan dengan lebih detail lagi tentang sakti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyaksikan paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Terima kasih Pak Por. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sesi saya ini saya mungkin akan menjelaskan lebih detail lagi Pak. Lebih detail tapi masih sama dengan Pak Ford, masih. Ini mungkin kalau ibaratnya kaca masih kulit luarnya ya. Nah, jadi nanti kita tadi ada timeline tadi bahwa akan di bulan habis Lebaran tadi Pak ya. Selalu habis Lebaran kita akan lebih ke simulasi Pak ya. Jadi untuk di sesi pagi hari ini yang sebagai pertemuan pertama kita terkait dengan aplikasi sakti ini, mungkin saya akan menjelaskan beberapa modul, namun masih dalam skop yang masih sangat luarnya lah, masih kulit luarnya gitu Bapak Ibu ya. Baru teaser ini Mas. Ya, jadi kalau umpama film karena baru kita sudah nggak pernah nonton di bioskop lagi, mungkin teaser atau trailer lah istilahnya gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ini kita akan masuk
Nah, di sesi ini kita akan membahas sedikit terkait apa itu sakti, kemudian ruang lingkup aplikasi sakti itu bagaimana, modul. Nah, yang terpenting ini modul apa yang ada di dalam aplikasi sakti itu sendiri, karena kita tahu Bapak Ibu sekarang masih menggunakan beberapa macam aplikasi ya, mulai dari aplikasi SaaS, aplikasi Saiba, Simak, Simak BNN, persediaan. Nah, itu nanti akan dijadikan satu aplikasi itu yang namanya aplikasi sakti. Cuma nanti di aplikasi sakti itu terdiri dari beberapa modul yang seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak. Kemudian fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi sakti. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa dasar hukum Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa di-read sendiri, dibaca sendiri. Mungkin tidak perlu saya jelaskan satu persatu dasar hukumnya ini, mulai dari PMK 203 sampai dengan KMK 905 tahun 2016. Bisa? Oke, Bapak Ibu, sorry tadi lupa kami share screen. Oke. Oke, ini tadi sudah sempat dibahas ya sama Pak Ford ya, terkait apa aplikasi sakti itu. Jadi dia mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang sedang Bapak Ibu gunakan di tahun 2021 ini. Kemudian itu digunakan oleh seluruh kementerian atau lembaga dari level satker, level paling rendah sampai dengan level di kementerian. Jadi level satker, wilayah, kemudian eselon 1 dan terakhir di tingkat kementerian. Kemudian Sakti ini menerapkan konsep single database. Artinya bagaimana? Single database itu database-nya terpusat di data center Kementerian Keuangan. Jadi kalau aplikasi sekarang yang Bapak Ibu gunakan, baik itu SaaS, Saliba, Sima, maupun persediaan, database-nya itu ada di laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian. Jadi, jika laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian mengalami crash, corrupt, atau error, bisa jadi database atau backup yang ada di aplikasi Bapak Ibu sekalian di dalam laptop itu tidak bisa digunakan atau diselamatkan lagi untuk dipergunakan di laptop yang baru. Jadi, salah satu nilai plus dari penerapan aplikasi Sakti ini bahwa menerapkan single database. Jadi, database atau backup database Bapak Ibu terjamin aman karena tersimpan aman di data center Kementerian Keuangan di kantor pusat. Kemudian fungsi-fungsi apa aja yang ada di aplikasi Sakti ini. Kita ada beberapa fungsi Bapak Ibu ya, ada penganggaran, ada pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu di aplikasi Sakti ini berinterface atau dia link dengan aplikasi SPAN pada siklus anggaran dan siklus-siklus lainnya. Oke, Bapak Ibu. Ini tadi sudah sempat dijelaskan juga. Sakti dibandingkan dengan aplikasi existing yang Bapak Ibu gunakan sekarang ini. Jadi ini ada beberapa modul ya Bapak Ibu. Ada beberapa modul yang ada di Sakti nantinya, mulai dari modul persediaan, modul bendahara, modul aset tetap, modul administrasi, modul anggaran, modul pembayaran, modul komitmen, dan modul GRP dan BIA. Nanti di next slide kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan masing-masing modul ini Bapak Ibu. Nah ini ada perbandingan Bapak Ibu ya. Sakti nantinya yang akan kita mulai gunakan secara full modul di tahun 2022 atau di tahun depan dibandingkan dengan aplikasi existing yang Bapak Ibu gunakan di tahun 2021 ini. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu masih menggunakan beberapa aplikasi. RKAKL DIPA itu mungkin sudah menggunakan aplikasi Sakti pada saat Ibu mengajukan RKAKL DIPA atau mengajukan revisi DIPA. Namun aplikasi lainnya masih Bapak Ibu gunakan sekarang ini.
seperti aplikasi Simak BNN, aplikasi persediaan, aplikasi SAS, Silabi, Saiba itu masih dipergunakan untuk mendukung kinerja pengelolaan keuangan Bapak Ibu sekalian. Nanti di tahun 2022 pada saat penerapan full modul Sakti, beberapa aplikasi ini sudah tidak akan Bapak Ibu gunakan lagi, karena nanti semua akan tercover digantikan dengan aplikasi Sakti yang terdiri dari beberapa modul yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi sebagai contoh, di modul pembayaran ini dan modul komitmen itu yang biasanya dihandle oleh aplikasi SaaS, kedepannya nanti akan dihandle oleh modul komitmen dan modul pembayaran. Begitu juga untuk di Silabi, untuk Silabi bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran nanti akan tercover oleh modul bendahara yang ada di aplikasi Sakti. Begitupun Saiba terkait dengan modul laporan, modul persediaan untuk menggantikan aplikasi persediaan, dan modul aset untuk menggantikan aplikasi Simak BNN. Oke, ini adalah ruang lingkup dari pengguna aplikasi. Nah, kalau untuk di sisi sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat itu adalah ruang lingkup pengguna SPAN. SPAN itu untuk Satker dan Konsolidator dari BA99 atau BA punya. Bapak Ibu itu punya kami dan Kementerian Keuangan. Kemudian untuk di sisi kanan ini ada Sakti. Nah, jadi ini Sakti digunakan oleh seluruh satuan kerja kementerian lembaga ditambah dengan beberapa bagian anggaran lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti termasuk sebagai salah satu pengguna aplikasi Sakti di tahun 2022 sebagai pengguna full modul. Karena perlu Bapak Ibu ingat, di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini satuan kerja itu masih terbatas di modul penganggaran. Tapi nanti di 2022 Bapak Ibu akan full mulai dari modul penganggaran, modul pelaksanaan, modul komitmen, modul pertanggungjawaban, dan modul pelaporan itu Bapak Ibu sudah akan menggunakan full di aplikasi Sakti. Oke, nah kita mulai bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya, di modul apa saja modul yang ada di aplikasi Sakti itu sendiri. Yang pertama adalah modul administrasi. Jadi modul administrasi ini adalah modul yang diperuntukkan bagi admin ya, dalam mengelola konfigurasi sistem, akun, hak akses, dan update referensi. Nah, jadi nanti di satuan kerja Bapak Ibu nanti akan menunjuk satu orang sebagai administrator ya, satu orang pejabat atau pegawai di satuan kerja Bapak Ibu yang nantinya akan mengelola konfigurasi sistem. Jadi dia yang akan mulai mendaftarkan, mulai menentukan nanti perannya atau role-nya sebagai apa gitu, entah itu sebagai KPA, entah itu sebagai PPK, sebagai PPSPM, sebagai bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, atau operator pelaksanaan atau operator pelaporan. Jadi nanti modul admin ini digunakan untuk user management. Jadi artinya mirip-mirip dengan apa yang ada di modul di SAS, di modul admin, cuma ini dia akan langsung menginput data-data dari pejabat yang diperuntukkan untuk role atau peran dari keseluruhan pegawai yang akan mengakses aplikasi Sakti. Jadi nanti akan ada SK, akan ada suatu keputusan dari kepala kantor, nanti akan menentukan pejabat atau pegawai siapa dan kewenangannya sebagai apa. Jadi, contoh si A dia sebagai KPA, si B selaku PPK, PPSPM. Nanti itu akan didaftarkan pejabatnya, di input daftar pejabatnya melalui menu administrasi. Nah, selanjutnya modul penganggaran. Nah, modul penganggaran ini adalah modul yang melakukan proses penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, ini yang Bapak Ibu telah laksanakan mulai dari tahun 2020 dan di tahun 2021 ini.
Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar ya dengan modul penganggaran ini. Adapun modul penganggaran ini meliputi penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran mulai dari DIPA, PMK, kemudian perencanaan halaman 3 DIPA, kemudian penguncian pagu ya pada saat proses revisi anggaran, kemudian perhitungan pergerakan AFP. Nah, adapun hasil akhir atau output dari modul penganggaran ini adalah ADK EKKL. Yang nantinya akan menjadi ADK yang begitu juga untuk revisi nantinya. Jadi Bapak Ibu untuk revisi DIPA nanti sudah ya di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini kan telah menggunakan Sakti untuk menghasilkan ADK revisi DIPA di modul penganggaran. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah familiar ya terkait dengan modul penganggaran ini. Nah, selanjutnya modul komitmen. Nah, modul komitmen ini adalah modul yang terkait dengan pencatatan supplier, data perikatan kontrak, pencatatan berita acara serah terima barang, dan konfirmasi capaian output. Nah, jika di SAS, pencatatan supplier itu adanya di modul admin, kemudian perikatan kontrak, datanya ada di modul PPK, nanti ini akan jadi satu modul di modul komitmen. Jadi manajemen supplier itu adalah kegiatan yang mengelola penerimaan, pembayaran, itu kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Nah, itu Bapak Ibu sudah biasa pada saat menggunakan aplikasi SAS ya, di modul admin. Nah, itu mirip ya, jadi mirip. Cuma sekarang nanti ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sakti, suppliernya itu langsung didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Jadi pada existing yang berlaku sekarang, Bapak Ibu dalam mendaftarkan supplier itu bersamaan biasanya dengan data kontrak atau pada saat pengajuan SPM gitu. Jadi nanti untuk kedepannya pendaftaran data supplier, pendaftaran data kontrak itu nanti bisa tersendiri karena menghasilkan beberapa ADK. Jadi ADK yang jadi output di aplikasi di modul komitmen ini ada ADK supplier, ADK kontrak, ADK BAST, kemudian ada data capaian output. Oke, selanjutnya adalah modul pembayaran. Nah, modul pembayaran ini identik dengan aplikasi SAS. Jadi modul pembayaran ini adalah modul yang memproses perencanaan kas atau rekas, SPBY, kemudian PPDH ya, perkiraan pencairan dana harian, kemudian SPP, SPM yang akan diajukan ke KPPN. Jadi singkatnya gini Bapak Ibu ya, modul pembayaran ini jika kita bicara di aplikasi sekarang ya, aplikasi SAS, dia adalah gabungan antara modul PPK dan modul PPSPM. Jadi di modul PPK pada saat Bapak Ibu membuat SPBY, kemudian Renkas itu adanya di modul PPK di aplikasi SAS. Kemudian membuat SPP itu ada di modul PPK. Kemudian beralih ke modul PPSPM untuk mencatat SPM. Nah, proses keseluruhan itu akan menjadi satu di modul pembayaran pada aplikasi Sakti. Output dari modul pembayaran, nah, ada beberapa outputnya. Pertama itu dokumen Renkas, ada SPBY, ada PPDH, yaitu perkiraan pencairan dana harian, ada SPP, ada SPM, atau dokumen lain yang dipersamakan. Nah, adapun arsip data komputer atau ADK yang diaksikan adalah ADK RT, ADK SPM, atau ADK yang dipersamakan. Nah, ini sekilas Bapak Ibu ya terkait dengan interkoneksi Satker dan KPPN. Nah, jadi di sisi sebelah kiri Sakti itu adalah milik satuan kerja. Kemudian di sisi sebelah kanan itu SPAN. Nah, SPAN ini adanya di KPPN, kami selaku pengelola bendahara umum sebagai pengelola SPAN. Nah, nantinya di Sakti ini semua data-data akan di Sakti, mulai dari RKKL,
kemudian menjadi DIPA nanti akan data supplier, data kontak, kemudian ada penerbitan SPP, kemudian penerbitan SPM, nanti ada JL dan pelaporan untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, jika aplikasi interface ini nantinya adalah penghubung Bapak Ibu. Jadi nantinya dari aplikasi Sakti ke aplikasi SPAN, nanti tidak akan lagi ada yang namanya ESM. Jadi begitu Bapak Ibu mengirim ADK Sakti, ADCM, ADK supplier, ADK kontrak melalui aplikasi Sakti, nanti otomatis akan langsung diterima oleh kami di SPAN. Kami akan verifikasi, kami akan kalau memang data sudah benar, setelah diverifikasi kami langsung proses. Namun jika ada kesalahan akan kami tolak kembali. Jadi tidak ada lagi yang namanya SPM. Jadi begitu Bapak Ibu masukkan passwordnya, masukkan PIN-nya, nah nanti itu akan langsung masuk ke database SPAN untuk kami verifikasi lebih lanjut lagi. Begitu. Nah, modul selanjutnya adalah modul bendahara. Nah, menjadi modul bendahara ini merupakan modul pelaksanaan anggaran yang fungsinya menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di bendahara, di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Nah, adapun fitur-fitur yang ada di modul bendahara ini adalah penatausahaan LS bendahara, penatausahaan UPT, penatausahaan potongan atau pungutan pajak, surat bukti setoran pendapatan atau pengembangan belanja, dan terakhir adalah transaksi lain yang dikelola oleh bendahara. Jadi ini kata lain, modul bendahara ini adalah aplikasi silabi yang Bapak Ibu gunakan di tahun ini. Nah, lebih mirip-mirip ya. Mulai dari pengelolaan UP, kemudian nanti akan ada transaksi ya, sama seperti biasa, ada uang masuk, PU bank, pengambilan uang bank, kemudian ada transfer masuk, entah itu ada GUP, entah itu ada LS bendahara, kemudian nanti ada pajak yang dipungut, kemudian ada pajak diskon, nah kemudian nanti akan ada transaksi lainnya yang masuk in atau out di rekening bendahara pengeluaran atau rekening bendahara penerimaan. Nah, adapun hasil atau output dari modul bendahara ini adalah laporan pertanggungjawaban bendahara yang akan Bapak Ibu laporkan tiap bulannya ke KPPN. Oke. Modul selanjutnya itu modul aset tetap. Modul aset tetap ini ibaratnya di aplikasi Simak BNN yang Bapak Ibu gunakan sekarang ini merupakan modul dalam aplikasi Sakti yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan, dan penghapusan BNN. Nah, jadi ini bagi para pengelola aset atau sekarang ya bagi para operator Simak BNN, fitur-fitur ini bukan fitur-fitur yang baru ya, karena memang pada dasarnya modul aset itu adalah pencatatan seluruh belanja-belanja yang memang memiliki nilai yang harus dicatat sebagai aset, entah itu belanja modal atau belanja lainnya yang masuk ke dalam nilai kapitalisasi. Nah, adapun fitur-fiturnya ini yang di aplikasi Sakti, khususnya di modul aset tetap ini, ada beberapa ya, Ibu ya. Pertama itu penatausahaan barang milik negara, termasuk ya ini yang penting Bapak Ibu, termasuk konstruksi dalam pengerjaan barang bersejarah dan barang pihak ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah. Nah, terkait dengan konstruksi dalam pekerjaan, ini mungkin tidak semua satuan kerja pernah mendapatkan belanja modal gedung atau belanja modal tanah. Cuma nanti kita akan lebih share lagi terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan mungkin di sesi Zoom lainnya ya, karena pengalaman dari kami sendiri di KPPN, konstruksi dalam pengerjaan ini memang harus kita lebih concern karena ada beberapa pilihan terkait dengan pengembangan, apakah
apakah dia masuk di pengembangan, apakah dia masuk sebagai KDP atau konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian fitur lainnya itu penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, penambahan, ataupun penghapusan. Jadi ini fitur ini sebenarnya sama, sebenarnya Bapak Ibu temui juga di aplikasi BMN, cuma untuk pelaksanaannya di modul aset tetap ini akan ada sedikit perbedaan. Nah, untuk perbedaannya itu akan kita sampaikan lagi lebih detail lagi di sesi berikutnya pada saat kita akan zoom terkait dengan simulasi atau terkait dengan praktikum aplikasi Sakti itu sendiri. Nah, kemudian akuntansi BMN yang digunakan adalah basis aktual, jadi sama dengan basis yang digunakan pada saat sekarang ini ya, pada saat Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi Simak BMN. Kemudian perhitungan dan pengakuntansian penyusutan aset tetap. Nah, ini tetap ada yang Bapak Ibu biasa lakukan per semester terkait dengan perhitungan penyusutan aset tetap. Nah, adapun metode penyusutan yang digunakan adalah sama ya, sama dengan Simak BMN, jadi metode garis lurus. Adapun output yang dihasilkan di modul aset tetap pada aplikasi Sakti ini adalah laporan BMN, kemudian laporan kondisi barang, dan laporan penyusutan. Jadi sebenarnya secara laporan-laporan, output laporan yang ada di modul aset tetap di Sakti sama dengan output laporan yang ada di laporan Simak BMN. Nah, selanjutnya adalah modul persediaan. Modul persediaan ini sama dengan aplikasi persediaan ya, yang Bapak Ibu pergunakan di sehari-hari. Jadi modul persediaan ini adalah modul Sakti yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja atau UAPB dan satuan kerja pembantu atau UAPKBB. Nah, adapun metode pencatatannya di modul persediaan ini adalah metode perpetual. Apa itu metode perpetual? Metode perpetual ini adalah pencatatan yang dilaksanakan pada saat barang itu diterima atau pada saat barang itu keluar. Jadi di akuntansi itu ada dua metode pencatatannya. Ada metode perpetual, ada metode periodik. Kalau metode perpetual itu pencatatannya dilaksanakan pada tanggal di mana transaksi atau barang itu masuk atau barang itu keluar. Kalaupun metode periodik itu pencatatannya dilaksanakan pada saat akhir bulan atau pada saat awal bulan setelah periode berkenaan berakhir. Nah, itu bedanya. Namun untuk modul persediaan di aplikasi Sakti ini sama dengan di aplikasi persediaan yang Bapak Ibu gunakan, metode yang digunakan adalah metode perpetual atau metode pada saat barang itu diterima atau pada saat barang itu dikeluarkan. Nah, kemudian metode penilaiannya ada 3 ya. Pertama itu harga beli terakhir. Nah, harga beli terakhir ini merupakan, jadi kalau Bapak Ibu pada saat di satu bulan yang sama ada beli barang yang sama di tanggal 1, tanggal 5, atau tanggal 10. Jadi metode pemilihan metode itu bisa menggunakan harga terakhir atau metode harga rata-rata. Metode harga rata-rata ini average, jadi sepanjang bulan itu berapa kali Bapak Ibu membeli barang yang sama, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan berapa kali transaksi sehingga untuk menghasilkan nilai rata-rata atau average. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Paul, ada metode terakhir yaitu metode FIFO, yaitu metode first in first out. Jadi metode harga yang barang pertama yang masuk itu merupakan barang pertama yang keluar. Oke, dan adapun output dari modul persediaan pada Sakti ini adalah laporan persediaan yang secara template mirip dengan laporan persediaan yang ada di aplikasi persediaan yang sementara ini Bapak Ibu pergunakan. Kemudian ada modul piutang. Nah, ini modul piutang ini mungkin tidak semua satuan kerja nanti akan menggunakannya.
Jadi modul piutang ini adalah modul sakti yang berfungsi sebagai penata usahaan transaksi piutang di Satker pengguna sakti. Nah, modul GLP. Modul GLP ini sama dengan aplikasi Saiba. Jadi Bapak Ibu yang merupakan operator aplikasi Saiba, kedepannya nanti akan banyak bergelut di modul JL dan pelaporan. Apa itu JL? JL itu adalah General Ledger, yang merupakan modul sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sakti yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Jadi sama dengan Saiba, jadi nanti akan menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan pada saat penyusunan laporan keuangan atau pada saat yang dibutuhkan untuk penyusunan catat atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ruang lingkupnya ini meliputi laporan operasional, kemudian laporan LPE, laporan ekuitas, neraca, LRA. Nah, ini proses-proses yang ada di modul JL dan pelaporan. Jadi, modul JL dan pelaporan ini merupakan modul terakhir yang ada di keseluruhan siklus yang ada di modul di Sakti. Jadi mulai dari penganggaran, kemudian modul komitmen, modul bendahara, modul pembayaran, modul persediaan, modul aset tetap. Nah, terakhirnya akan ada bermuara di modul General Ledger dan pelaporan. Jadi mulai dari penganggaran akan masuk ke sisi laporan pagu atau laporan anggaran, komitmen bendahara dan pembayaran ini akan masuk sebagai laporan realisasi SP2D, kemudian modul persediaan dan modul aset tetap masuk sebagai laporan di menu LPE atau di menu laporan neraca. Mungkin bagi para operator Saiba, mungkin laporan-laporan tersebut sudah familiar ya Bapak Ibu sekalian ya. Cuma nanti pada saat penggunaan full modul, seluruh modul-modul yang ada di Sakti ini akan saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, ini adalah sekilas gambar Bapak Ibu ya, terkait dengan user Sakti. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa user Sakti ada beberapa. Ada operator, bisa Bapak Ibu lihat di sini di screen yang saya share, ada operator anggaran, ada approval anggaran, ada operator admin lokal. Nah, operator admin lokal ini yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi dia yang mendaftarkan, dia yang menentukan peran atau role dari para pegawai sebagai pengguna Sakti nantinya. Kemudian ada operator pembayaran. Validator pembayaran ini identik dengan PPK, kemudian approval pembayaran itu identik dengan PPSPM. Jadi nanti akan ada pembagian user Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kami akan, mungkin dalam waktu dekat kami akan bersurat terkait dengan pendaftaran user, tapi kami masih menunggu template dari kantor pusat. Oke. Nah, selanjutnya itu single entry point. Nah, apa itu single entry point? Jadi single entry point menjelaskan suatu transaksi cukup sekali di-input dan apabila dibutuhkan oleh modul terkait, data tersebut dapat dipanggil tanpa harus dilakukan penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan. Nah, jadi contohnya mungkin Bapak Ibu ya. Jadi pada saat ada transaksi di modul komitmen, ada perekaman GST atau perekaman GAPP. Jadi cukup merekam di modul komitmen. Nah, perekaman itu akan bisa nanti terbawa ke modul pembayaran, bisa terbawa ke modul bendahara, begitupun dengan kwitansi. Jadi pada saat bendahara mencatat kwitansi, satu kwitansi itu akan terbawa ke modul pembayaran. Sebenarnya agak mirip ya Pak Pot, yang mirip dengan input kwitansi diisi lagi, kemudian
kemudian nanti terbaca di modul PPK pada saat pembuatan SPP. Sebenarnya begitu. Cuma ini kita nggak perlu gonta-ganti keluar masuk aplikasi modul PPK, ganti kemudian lagi. Cuma ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keamanan datanya Bapak Ibu. Jadi kalau masih pakai kurang sekarang ya, SaaS itu kan database-nya kan ada di laptop Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sangat besar kemungkinan jika datanya korup atau lebih parah lagi laptopnya yang bermasalah ya. Kalau ini kan jadi ini kan datanya sudah Bapak Ibu entry sekali, tersimpan aman di DSC atau data center Kementerian Keuangan. Sama juga dengan contoh yang di layar yang saya sampaikan ini. Begitupun juga pada saat modul pembayaran, SPP, perekaman SPP, kemudian pencatatan SPM, dilanjutkan dengan pencatatan SP2D, itu akan masuk juga ke modul aset tetap jika SPM itu merupakan belanja modal, dan akan masuk ke modul persediaan jika SPP atau SPM yang dibuat itu merupakan transaksi atas pembelian ATK atau barang persediaan yang Bapak Ibu beli. Nah, jadi contoh, di SPP, di kwitansi dan di SPP Bapak Ibu menginput kwitansi pembelian belanja ATK, kertas, atau tinta, toner. Nanti otomatis barang itu Bapak Ibu harus detailkan di aplikasi Sakti pada modul persediaan. Nah, pada modul persediaan itu nanti akan didetail. Nah, kertas ini berapa rim, terus kemudian harga satuannya berapa. Nah, itu nanti harus dicocokkan dengan kwitansi yang Bapak Ibu input sebelumnya di modul pembayaran. Begitupun juga dengan di modul aset tetap, pada saat Bapak Ibu ada konstruksi, pada saat Bapak Ibu ada pembelian komputer, pembelian laptop, jadi nanti Bapak Ibu harus melakukan pendetailan di modul aset tetap. Jadi, apakah dia masuk di modul aset tetap itu nanti kan ada pendetailan itu, ada mulai dari apakah dia masuk barang bergerak, terus kemudian setelah itu ada masuk ke alat pengolah data. Nah, nanti itu dipilih kan dia masuk ke laptop atau PC unit, atau dia masuk ke notebook. Nah, nanti pendetailannya itu sampai sejauh itu Bapak Ibu ya. Kemudian ditambahkan dengan berapa harga satuannya, terus berapa tanggal pencatatannya, SPM dan SPP-nya gitu. Nah, terakhir muaranya itu ada di modul GLP atau General Ledger dan pelaporan. Nah, ini tadi ada pembagian ya, Bapak Ibu, pembagian. Ini sebenarnya pembagian role ya, pembagian role. Jadi nanti di Sakti itu kan ada beberapa role, tapi secara garis besar itu ada role operator. Jadi role operator ini ada beberapa kewenangan atau beberapa tugas kewajibannya itu. Yang pertama di modul pembayaran ya, khususnya di modul pembayaran, jadi ada perekaman SPP, mencetak, dan menerima mencetak SPM, kemudian menerima dan mengunduh ADK SP2D dari USPAN. Nah, itu ada di level operator, khususnya di modul pembayaran. Nah, validator ini adalah PPK, Bapak Ibu ya. Jadi PPK seperti biasa dia memvalidasi SPP, kemudian membuat ADK, kemudian mengunggah. Nah, nanti ini akan ada sedikit perbedaan ya Pak Opor ya, setelah ada penerapan OTP ya. Ada OTP, nanti mungkin akan saya singgung di slide berikutnya. Jangan main boleh nggak? Ya. Jadi kalau di sini contoh konsep dari maker checker prover, ini kan pembagian otoritas. Sudah di maker. Jadi sama nih Mas, kalau di KPPN itu implementasi sama di mana? Ya. Jadi itu apa sih kalau di KPPN itu Bapak Ibu sekalian informasi aja. Itu kita dibantu nih, maker checker prover. Jadi kalau maker itu ternyata teman-teman ya, kita atau di batas sebagai operator. Kemudian ada checker tuh, validasi nih. Validasi ada info, kita dikembangkan dia, kemudian ada prover. Nanti berikan persetujuan, itu kasih kita. Jadi fungsi maker checker atau prover ini memang memang utama juga di SAB. Jadi kalau katanya di pembayaran itu makernya yang apa tadi, transaksi di bawah ini yang merekam, kemudian bikin ADK SP2D, gitu kan. Kemudian di situ ada cekernya itu cara validator,
Oke, jadi nanti Bapak khususnya untuk di modul pembayaran ini nanti kita sudah jelas ya, nanti ada pembagian role atau kewenangan operator, validator, dan approver. Approver ini ya PPSP Bapak Ibu ya. Jadi memvalidasi SPP yang dibuat oleh PPK, kemudian mencetak SPM, membuat ADK SPM, dan melakukan. Nah ini untuk ADK SPM ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya, karena akan ada penggunaan OTP ya, one time password. Ya. Jadi kalau di aplikasi SAS sekarang itu PIN PPSPM ya. PIN PPSPM nanti setelah penggunaan Sakti ini penggunaan PIN PPSPM ini akan digantikan dengan OTP. Ya. Nah, jadi mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang biasa bertransaksi kartu kredit itu sudah hal yang sudah biasa ya. Nah, kalau menerima notifikasi berupa SMS dari untuk mendapatkan kode OTP itu sendiri. Contohnya berlindungi. Ya benar. Kalau login pakai nomor HP ya, iya benar. Nanti kita dapat OTP. Ya benar sekali. Nah, selanjutnya, ini closing period ini lebih ke modul JL dan laporan ya Bapak Ibu. Jadi apa itu closing period? Jadi closing period adalah proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Jadi pada saat Bapak Ibu bertransaksi ini kan sekarang bulan Maret ya, contoh ya, bulan Maret. Jadi Bapak Ibu melakukan tutup buku di Maret ini untuk periode sebelumnya, entah di Januari atau Februari gitu. Nah, adapun closing period ini dapat dilakukan oleh setiap modul. Jadi contoh di modul pembayaran yang melakukan close period, tapi yang bisa ditutup itu cuma transaksi yang ada di modul pembayaran, gitu Pak ya. Nah, tapi pada saat modul JL dan pelaporan melakukan closing period, maka secara otomatis seluruh modul itu akan otomatis melakukan proses tutup buku. Karena memang seperti yang disampaikan di awal tadi, memang mengarahnya itu adalah di JL dan pelaporan. Nah, namun apabila terdapat transaksi yang belum dicatat setelah kita melakukan proses closing period, maka transaksi tersebut dicatat pada periode berikutnya. Kalau saya sampaikan sekarang bahwa closing period itu ada dua ya Pak, ada sementara dan ada yang permanen. Jadi mungkin nanti untuk lebih detailnya mungkin kita akan lebih kulik lagi pada saat pelatihan simulasinya, karena memang tujuan awal kita di pagi hari ini memang kami baru memberikan overview atau pengenalan secara garis besar saja dulu Bapak Ibu ya. Nah, adapun di Sakti ini, khususnya di menu JL pelaporan itu kita mengenal ada 14 periode. Jadi 12 periode itu adalah normal ya, dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian di transaksi periode 13 atau unaudited itu transaksi koreksi ketika periode 12 telah ditutup buku sampai berakhirnya periode unaudited. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu yang biasa membuat laporan keuangan itu ada dua macam. Ada laporan keuangan unaudited dan ada laporan audited. Jadi biasanya laporan audit itu biasanya telah diaudit oleh BPK Pak. Nah, jadi terakhir itu yang namanya periode 14 atau laporan audited. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya Pak Oda terkait dengan OTP. Jadi nanti OTP ini akan menggantikan peran PIN PPSPM yang Bapak Ibu gunakan pada saat ada ADK dari SAS. Jadi untuk Sakti ini nggak ada lagi PIN PPSPM, adanya nanti one time password Sakti yang nanti Bapak Ibu daftarkan juga melalui admin, namun nanti akan lewat ke KPPN selaku admin di lingkup, khususnya di lingkup KPPN, lingkup Satker KPPN semua bisa. Mungkin sama Mas, tambahannya kalau PIN PPSPM, biasanya nanti saya itu kasih PDS itu akan konfirmasi ke KPA. Ya. Karena ada pergantian, jadi mutasi atau pindah baru, bukan ada pergantian PIN. Itu biasanya nanti kalau baru itu saya akan konfirmasi dulu. Apakah terjadi perubahan PIN PPSPM pada tempat? Kalau ya Pak, itu nanti baru kita akan proses. Sama nanti pengaktifan juga sama Mas. Ya. Jadi nanti
kita akan mengkonfirmasi lewat WA atau video Iya, call. betul sekali. Karena kita menarik nomornya, Betul. dan dapat, kalau misalkan benar, lalu kita akan aktifkan untuk proses yang begini. Betul. Karena kita juga belum tahu kayak apakah sudah KPPN sudah bisa melakukan tatap muka atau masih non tatap muka. Jadi kalau sudah bisa tatap muka, mungkin kita minta pejabat yang bersangkutan untuk datang ke KPPN. Kalaupun masih belum bisa bertatap muka, maka kita melakukan konfirmasi melalui entah itu melalui WA, video call dan segala macam gitu Pak ya. Oke. Jadi OTP ini sendiri merupakan lebih ke keamanan ya Pak ya. Lebih keamanan. Jadi keamanan terhadap transaksi elektronik melalui tahapan konfirmasi atas layanan yang diakses. Jadi ya seperti yang contoh tadi yang mobile banking, online banking atau merchant-merchant online ya. Jadi pada saat kita melakukan pembayaran, nah, biasanya dia akan meminta kode-kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Sama dengan karena SPM, kontrak dan software itu sebenarnya hal yang bernilai Pak ya. Sangat bernilai. Nah itu tanggung jawabnya ya kembali melekat ke masing-masing pemilik OTP yang didaftarkan. Nah, gitu. Berlaku 5 menit Mas ya? Ya. Oke. Jadi password OTP ini untuk satu transaksi itu paling lama 5 menit. Jadi mohon pada saat notifikasi OTP telah dikirimkan melalui SMS pejabat atau pegawai yang didaftarkan langsung segera di-input di aplikasi Sakti. Oke, jadi sama aja sebenarnya konsepnya Mas. Nanti tambahannya sama kayak PPK sekarang. Jadi bukan satu transaksi satu OTP ya. Jadi misalkan dalam satu nanti ada KSPM, katakan ada 10 KSPM, kita bisa kirim, itu cukup sekali aja kirimnya. Jadi nggak satu-satu. Yang pada saat kita mau kirimkan itulah yang kita hapus. Jadi pada saat ADK itu ada 5 SPM, kalau ADK, berarti tetap satu OTP Pak ya? Berarti sama dari segi password dan PIN KPSPM sama Pak ya? Cuma nanti mekanismenya ada. Nah ini persiapan piloting Sakti. Nah tadi kita sudah modul pembayaran, nah kita sekarang ke modul pelaksanaan anggaran perempuan. Mungkin ini akan singkat aja Bapak Ibu ya. Jadi ini ada yang semula, kita tahu ya sekarang beberapa aplikasi, ada KKL, IPA, SAS, Abi, Renkas, Saiba, Simak BUMN, dan di lemari itu tapi sebelah sini tempatnya. Setelah kita menggunakan full modul Sakti, modul seluruh aplikasi ini tidak akan barang-barang mana tadi? Menggunakan satu aplikasi Sakti, namun terdiri dari ini makanya coba sebelah sini nih. Betul, antara lain modul penganggaran, komitmen, bendahara, SPM, kesediaan, aset tetap, dan JL pelaporan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di sebelumnya oleh Pak Mahfud mengapa harus menggunakan Sakti Web. Yang pertama, karena tadi dia open platform ya, jadi dapat diakses dengan berbagai macam device. Dalam artian berbagai macam device itu bisa diakses di komputer Bapak Ibu sekalian, di laptop, bisa pula diakses di tablet, dan bisa didukung oleh multi atau beberapa operating system. Nah, contohnya itu bisa diakses juga di mobile device dengan Android atau iOS bagi pemilik iPhone. Nah, kemudian kemudahan distribusi. Ya. Kemudahan distribusi itu maksudnya kalau sudah menggunakan Sakti Web, tidak akan ada lagi yang namanya update aplikasi. Jadi sudah akan terotomatisasi. Nah, jadi kalau yang SAS sekarang ini biasanya kami memberitahukan ke sahabat kerja bahwa untuk SAS ada update versi 1, versi 2, versi 3, mohon dilakukan download, kemudian diinstal di aplikasi SAS-nya. Namun nanti setelah penggunaan Sakti Web untuk full modul, hal tersebut tidak akan Bapak Ibu ketemui, karena update dari Sakti ini sudah akan terotomatisasi. Gitu. Nah, kemudian yang lainnya kayaknya tadi sama yang dijelaskan oleh Pak Ford ya. Kemudian jaringan itu akan menggunakan 2 jaringan ya Pak ya, bisa intranet yang diakses oleh kami di Kementerian Keuangan atau Bapak Ibu bisa mengakses menggunakan internet. Yang lainnya kayaknya ini sama tadi ya, antarmuka atau interface-nya yang fleksibel, jadi nanti bisa
di adjust tampilan sesuai dengan layar device yang Bapak Ibu gunakan, entah itu laptop, komputer, tablet, atau mobile device lainnya. Lingkungan kalau sendiri soal ini nggak berpengalaman sama tadi sudah sempat dijelaskan juga. Yang terpenting juga salah satunya dokumen manajemen ya, tentang manajemen penunjukan sakti. Nah, ini dengan menunjuk SDM yang telah memiliki kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan. Jadi mungkin ini tetap kembali ke satuan kerja kepimpinan satuan kerja Bapak Ibu sekalian dengan penunjukan siapa yang akan menjadi user admin, user operator. Kalau PPK dan PPSM, saya rasa sudah jelas ya ada SK-nya. Kalau untuk operator kan bisa jadi sebelumnya dia merupakan operator aplikasi Saiba, bisa dijadikan atau ditunjuk sebagai user sakti untuk modul JL dan pelaporan. Begitupun yang bendahara ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran atau operator yang merangkap sebagai operator pembayaran. Gitu. Modul penganggaran. Nah, modul penganggaran ini kayaknya kita sudah tidak usah terlalu jauh ya, karena memang sudah digunakan ya, sudah digunakan. Bapak Ibu sudah menggunakan di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Jadi saya rasa ini Bapak Ibu harusnya sudah bisa memahami ya, karena sudah Bapak Ibu gunakan baik itu dalam penggunaan DIPA awal maupun dalam pelaksanaan proses revisi DIPA. Nah, outputnya seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa output dari modul pelanggaran ini adalah ADK, RKAKL itu sendiri. Pelaksanaan, untuk di modul pelaksanaan, nah ini di modul pelaksanaan yang saya sampaikan tadi ada 3 modul ya, ada modul komitmen. Nah, modul komitmen ini sebenarnya identik dengan modul PPK yang ada di SAS. Dia mulai dari pencatatan supplier, pencatatan kontrak, penggaransi kalau memang transaksi itu membutuhkan bahan garansi, ataupun berita acara serah terima barang atau pekerjaan. Dengan modul bendahara. Nah, modul bendahara ini ya sama dengan di modul silabi yang Bapak Ibu gunakan sekarang ini. Jadi pencatatan uang masuk uang keluar, kemudian contohnya kayak PU bank, terus mencatat SPM, LS bendahara, SPM GUP, SPM UP, SPM nihil. Jadi semua transaksi yang menitik beratkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada bendahara, baik itu bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Dan hasil akhirnya dari modul bendahara ini adalah laporan pertanggungjawaban bendahara. Nah, kalau modul pembayaran ini adalah SAS. Jadi mulai pada saat pembuatan SPBY, nah itu kan sebelumnya kan ada di modul PPK tuh. Kemudian SPP, kemudian mencatat SPM. Nah, ini merupakan tugas dari PPSPM nantinya yang kemudian akan diajukan ke BPN dalam rangka pencairan dana APBN. Nah, untuk modul pelaporan, nah ini saya rasa tadi sudah saya jelaskan ya di awal ya, mulai dari persediaan aset tetap dan GL pelaporan hutang kalau memang di transaksi Bapak Ibu sekalian ada transaksi hutang. Nah, cuma yang harus saya sampaikan nanti, yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekarang bahwa khususnya untuk di modul, karena di modul JL dan pelaporan ini kita ya, mungkin secara garis besar tidak melakukan apa-apa ya. Kita cuma hanya melakukan posting, validasi, tutup buku. Namun nanti hasil-hasil itu mulai dari awal, dari penganggaran, komitmen, pembayaran, persediaan, tetap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa satu sakti ini dan dia kayak terintegrasi ke dalam beberapa modul ya. Jadi kalau tadi dijelaskan Mas Taufik itu ada single entry point. Iya. Nah, jadi pada saat misalkan nih pada saat kita membuat komitmen itu sebenarnya jurnal itu sudah tercatat. Iya, betul sekali. Nanti nanti pada saat pembayaran gerahan barang ya ST atau ada pembayaran itu akan dibutuhkan di jurnal. Betul. Kalau sendiri nggak paham sih itu gitu. Cuma ya, secara sistem itu akan kelihatan sekali tuh prosesnya itu akan kelihatan banget di tiap laporan. Jadi nanti mulai dari beberapa modul di awal tadi untuk penganggaran, komitmen pembayaran, persediaan, tetap muaranya itu akan ada di modul GL dan pelaporan. Nah,
Oke, ternyata itu tadi adalah slide terakhir Bapak Ibu sekalian. Mungkin terkait dengan overview, yang namanya mungkin overview ya Pak, yang masih secara besar. Mungkin juga saya rasa mungkin Bapak Ibu masih banyak ya yang bertanya-tanya, karena memang ini masih apa ya, gamblang share, gambar masih kulit luarnya aja ya. Kita belum masuk ke dalam. Mungkin nanti dalam sesi berikutnya, entah itu di bulan setelah Lebaran mungkin ya Pak, akan kita mulai pelan-pelan nih, kita mulai gas lagi terkait dengan simulasi, terkait dengan fitur-fitur atau menu-menu di masing-masing modul, yaitu modul pelanggaran, modul komitmen, pembayaran, sampai dengan modul JL dan pelaporan. Gitu Pak ya. Ya mungkin dari saya terkait dengan overview Sakti cukup sampai di sini. Mungkin jika ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan atau ingin share, mungkin bisa langsung disampaikan atau bisa lewat chatbox ya. Boleh aja. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, diskusi dulu Mas ya. Ya, kita buka diskusi dulu Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Mau langsung boleh, sama chatbox boleh. Kita sudah paham semua Bu ya? Atau masih bingung ya Pak? Masih bingung ya, karena ini masih istilahnya masih di awang-awang gitu Pak. Masih di awang-awang. Jadi Pak, nanti kita maaf ini Pak, dari BPS Kabupaten Sumbawa Pak. Oh iya Mbak, silakan Bu. Iya, nama saya Nadiroh. Karena saya baru jadi mangku kayak gini. Ini Pak yang saya rasain ya, emang administrasi itu emang selalu dengan keruwetannya ya Pak ya. Karena mungkin kalau yang udah terbiasa di administrasi, mungkin udah terbiasalah kayak gitu. Karena saya emang benar-benar baru di tahun ini kan. Jadinya saya ngerasa, loh, kenapa kok nggak cuman maksudnya tools yang dipakai PPK. Kebetulan saya menjabat PPK di BPS Kabupaten Sumbawa. Tools yang dipakai PPK itu dia nggak cuman satu, banyak kayak gitu kan. Jadinya emang karena pertama kali saya megang, jadi saya itu harus mendeskripsikan tools ini buat apa, username passwordnya apa, sampai saya bilang gini ke temen ya, pernah bilang kayak gini, emang nggak ada ya aplikasi pamungkas, maksudnya yang terintegrasi satu bisa sekalian, jangan maksudnya revisi di sini. Nanti terus ininya kalau untuk pengajuan revisinya harus ke aplikasi ini. Jadinya terus untuk monitoring di sini. Jadinya saya mikir, loh, bukannya ini ribet banget ya, kenapa nggak satu aja gitu. Ternyata tadi udah dijelaskan ya sama Pak Ford atau Pak ini yang kalau Pak Taufik ya tadi yang kalau 2022 ya yang dia akan jadi satu di Sakti kayak gitu ya. Jadi emang yang demikian itu karena saya emang sebelum-sebelumnya belum pernah mangku administrasi dan baru sekarang ternyata saya baru tahu ternyata itu ruwet gitu alurnya, ternyata kok banyak. Emang sekarang udah zaman digitalisasi, bukan berarti maksudnya digitalisasi itu terkadang itu pekerjaan yang didigitalisasi tapi tidak meringkas proses kayak gitu. Jadi emang terkadang yang seperti semodel itu kan apa ya maksudnya ini maksudnya keruwetan itu ketika maksudnya kan gini ya, mungkin Bapak di KPPN bisa melihat mereview maksudnya untuk pejabat administrasi dari instansi mana yang sering berganti-ganti gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau semisalnya udah dapat ternyata instansi ini kenapa kok dia gantinya itu cepat, sekian tahun ganti, sekian tahun ganti. Karena pewarisan ilmu itu terkait ilmu ya. Ketika pejabat itu ganti kan dia harus, kalau misalnya pejabat baru dia kan start nol ya. Semodel kayak saya ini kan saya harus nelen ilmu sana sini, mana di 2021 ini ada aturan baru kayak gitu kan emang aturan lama aja saya belum tahu apalagi aturan baru kayak gitu. Jadinya emang yang semodel kayak gini mungkin maksudnya gimana kita harus belajar start nol kayak gitu, karena emang kalau di instansi saya kan emang kayak gitu ya, apalagi pemegang seringnya kalau di tempat saya itu dia itu yang mangkuk itu nggak khusus Pak, ditumpangin ke teknis kayak gitu. Kayak saya kan harus ke sana kemari kayak gitu, jadinya emang terpecah kayak gitu. Ya mungkin itu testimoni dari saya aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadiroh, baru ya di setelah WA saya kalau nggak salah itu ya. Jadi gini Bu, ya kebetulan saya dulu tuh saya ini Bu, prakomis, sebetulnya kan fungsional juga.
Jakarta. Promosi nih Bu, baru promosi ke baru pertama kali. Gitu. Saya juga kaget tuh, jadi dapat PDMS itu juga wow, gitu kan, banyak banget gitu kan. Jadi memang untuk digitalisasi ini di BPS lebih intens, lebih maju lah, saya pasti itu. Nah juga di keuangan di kita memang Sakti sendiri ini berevolusi Bu, tidak revolusi memang, evolusi. Ini memang sudah kalau kita tarik mundur ke beberapa tahun sebelumnya itu memang kita punya isu di masalah networking jaringan. Dan kita harapkan memang di tahun ini masuk di tahun ini kita semua orang mungkin apa ya berkah di balik pandemi gitu kan, kita jadi pakai online gitu, mau nggak tatap muka ya alhamdulillah gitu kan, kita nggak perlu tatap muka sampai KPPN tetap SPM bisa dibayarkan gitu, tetap tetap bisa berjalan dan seterusnya. Jadi terima kasih Bu, jadi memang kita ini salah satu bentuk kami gitu kan, keuangan untuk berbagi layanan dengan Sakti ini. Jadi memang dari ini berevolusi gitu, panjang, termasuk menambah fitur baru seperti kayak OTT tadi gitu. Jadi memang kita mau integrated gitu. Kita juga di Jakarta juga berusaha untuk kayak misalkan batasi itu Mas, terus ke PP gitu. Sebenarnya kan rencana pengadaan itu kan nggak perlu langsung sebenarnya kita bisa tahu langsung gitu kan. Itu juga proses-proses di sana itu juga dibahas Bu, informasi di Jakarta juga dibahas bagaimana kita berintegrasi dengan sistem lain di luar Kementerian Keuangan, di KPK dan lain-lain. Mudah-mudahan mohon dukungan dan doanya Bu, jadi kita bisa lebih simpel lagi gitu, karena memang pejabat perbendaharaan yang cerita itu memang benar Bu, banyak banget, belum lagi nanti ada tuntutan sertifikasi gitu kan. Nah, itu juga jadi kalau benar itu ada BNT ya, ada SNT masalah PPK itu ada sertifikat tersendiri, itu juga ada proses juga gitu, itu juga mudah. Jadi terima kasih Bu, jadi masukannya gitu. Jadi pelan-pelan juga teman-teman di Jakarta berusaha agar proses yang dilakukan oleh teman-teman Sakti ini lebih simpel lagi dan lebih mudah dalam pengelolaan, karena musim kontak udah pusing gitu kan, apalagi harus aplikasinya gitu kan. Jadi ya pelan-pelan Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi dari Sakti yang lain? Atau Mas, tapi mau nambahkan sedikit Bu terkait dengan Ibu dari BPS Sumbawa tadi ya, karena mungkin Ibu Nadlira mungkin baru ya Bu ya, baru di terkait baru banget Pak, Januari. Ya, sebagai PPK Bu ya atau? Iya, sebagai PPK. Ya, sebagai PPK. Jadi nanti Ibu itu sebagai apa ya, validator ya berarti ya, sebagai validator, entah itu nanti Ibu akan laksanakan atau lakukan sendiri, atau entah itu nanti akan didampingi oleh operator, kami nggak tahu ya. Cuma nanti memang dari concern kami, karena ini hal yang baru, makanya saya sampaikan di awal dengan Pak Opor, kami akan kawal proses full modul ini, kami akan kawal itu, karena itu juga merupakan salah satu ukuran capaian kinerja kami ya. Itu jadi ego kita Bu. Iya, itu merupakan salah satu capaian kinerja kami yang memang sudah ditargetkan oleh kantor pusat untuk pimpinan. Nah, jadi memang itu kami akan kawal. Jadi mungkin untuk tahap yang hari ini kami awali dengan pengenalan overview. Nanti setelah jadwal rilis lagi, mungkin setelah akan kami gas mungkin itu setelah Lebaran mungkin ya, kita akan ada banyak. Jadi mungkin saya sampaikan juga sekarang kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin jangan bosan-bosan kalau kami nanti akan sering mengundang, entah itu apakah mau tetap sama seperti online gitu, Zoom, atau nantinya akan kami panggil untuk bertemu secara tatap muka secara langsung gitu. Jadi Ibu Nadil jangan khawatir, kami akan kawal sama-sama. Kami akan kawal, kita sama-sama, kita akan mengawal proses suksesnya Sakti untuk full modul di tahun 2022 ini, gitu dari saya. Mungkin ini Bu, mungkin bisa kalau di Play Store itu bisa download Pandu Sakti, jadi ada aplikasinya Pandu Sakti, itu lengkap banget. Buat saya pun juga pakai referensi di situ. Jadi kalau ada, saya juga pakai SPM sekarang di sini. Jadi harus lihat juga gitu kan caranya gimana sih. Oh ya kata begini. Jadi emang itu useful banget yang dibantu untuk
cari contekan lah. Iya, benar. Jadi sebelum nanti kita masuk ke tahap simulasi, mungkin bisa Bapak Ibu mungkin istilahnya curi start dulu ya. Curi start. Jadi di aplikasi Pandu Sakti itu bisa Bapak Ibu download di Play Store ya bagi pengguna Android. Cuma saya infonya kayak untuk yang pengguna iPhone belum ya, iOS-nya belum ada di App Store. Jadi sementara masih tersedia di Play Store untuk pengguna Android. Jadi nama aplikasinya itu Pandu Sakti. Nanti silakan Bapak Ibu download sendiri. Gimana Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan atau sesuai kata-kata dari Man 1 ini masih di awal-awal? Ya. Kalau gimana Pak, kalau memang ada yang bisa juga di itu sih Pak punya 10 ya. Atau kami coba ini Bapak Ibu ya, kami coba tampilkan ya sekilas ya Sakti itu kayak bagaimana. Ada yang bisa ya? Kami coba tampilkan ya Bapak Ibu ya, Sakti itu kayak bagaimana. Ada yang bisa ya? Ada yang bisa? Underscore. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ya, kami tampilkan sekilas ya. Ini user admin Bapak Ibu. Ini user admin. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan user admin ini untuk melakukan pendaftaran, untuk merekam pejabat. Tapi ini masih menggunakan user saya Bapak Ibu ya. Jadi saya sendiri di KPPN merupakan admin Sakti secara keseluruhan. Nah, jadi ini semuanya Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan user Bapak Ibu sekalian, baik itu pengelola PPK, KPA, PPSPM maupun bendahara pengelolaan. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, tampilan interface-nya. Jadi nanti ini untuk pembagian modul-modulnya sendiri itu ada beberapa modul ya nanti. Jadi beberapa modul itu nanti terdiri dari beberapa user. Nanti untuk user untuk PPK sendiri nanti menggunakan user PPK. Jadi setelah didaftarkan di KPPN nanti kami akan melakukan rekaman mulai dari data pejabatnya, kemudian merekam usernya. Tapi yang terpenting nanti Bapak Ibu menentukan dulu ya Pak Porja,
menentukan dulu nanti ada disertai SK ya Pak ya. SK nanti penunjukan nanti pejabat-pejabat siapa yang sebagai PTA, PTK, PTSDM ataupun sebagai operator pelaksana, operator pembayaran maupun operator pelaksanaan. Lupa. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya nanti tampilannya. Jadi nanti betul tadi yang disampaikan oleh rekan dari MAN 1 ya, MAN 1 tadi, MAN 1 KXP tadi menyampaikan bahwa ini masih di awal-awal. Kenapa? Karena memang kita baru masuk ke sesi simulasi. Karena nanti kami jadwalkan setelah, insya Allah setelah Idul Fitri, kita akan mulai masuk ke sesi-sesi simulasi. Mungkin kita akan bahas per modul, Bapak Ibu. Jadi kita nanti mulai modul admin, terus modul komitmen. Jadi bagaimana di modul komitmen mungkin bagaimana kita mencatat supplier, mencatat kontrak, kemudian di menu pembayaran bagaimana kita membuat SPP bagi PTK, bagaimana kita membuat SPM, terus bagaimana nantinya mengirimkan data SKDK SPM itu dengan menggunakan OTP ke KPPN gitu. Jadi memang kami sudah membuatkan semacam timeline yang tadi disampaikan oleh Pak, ada beberapa timeline. Jadi mungkin memang mulai bulan Mei sampai dengan berakhirnya ke bulan ketiga itu kita akan banyak sesi-sesi seperti ini. Cuma bedanya sesi di bulan Mei sampai dengan bulan ketiga itu akan lebih banyak kita dalam simulasi ataupun pengenalan menu-menu yang ada di masing-masing modul di Sakti. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang Bapak Ibu perlu sampaikan lagi atau masih mau di-sharing atau diskusi atau ada pertanyaan? Mungkin yang perlu saya perlihatkan lagi Bapak Ibu ya, yang tadi disampaikan. Oke, ini tadi ya Bapak Ibu ya timeline yang memang telah kami susun. Jadi kita masih di awal ya, masih sosialisasi terkait dengan pengenalan Sakti. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita setelah Idul Fitri kita akan masuk ke pelatihan pelatihan Sakti ya Pak Bob ya. Jadi setelah Mei ini kita sudah mulai masuk ke hal yang lebih detail lagi. Oh, ini ya, ada betul. Masukan ya Pak Bob ya dari BNN Sumbawa Barat. Jadi sekedar saran ya. Kami sih sebenarnya memang maunya seperti ini Pak Bu. Jadi benar Bu. Jadi ini kalau yang dari Sumbawa Barat ini memang kalau Sumbawa pasti kita minta sih. Itu pasti. Jadi karena ini kan hands on ya, apalagi ini suatu hal yang baru gitu kan. Kita aja pakai HP aja main biasanya kadang masih grogi gitu, kenapa ini aplikasi keuangan lagi gitu kan. Tanggung jawab melekat di situ. Itu pasti akan offline gitu. Akan offline. Tapi nanti akan buat kelas mungkin ya, banyak dengan PKL kita akan undang untuk hands on di sini. Nah, nanti satu-satu kita bedah Bapak Ibu. Cuma memang saya berulang kali minta mungkin nanti untuk KSB dikumpulkan di satu satker ya, karena kalau nggak salah di sana ada 15 satker kalau nggak salah. Jadi nanti
kumpul di satu tempat mungkin ya. Tapi saya nggak tahu bisa Bapak mungkin yang bersedia untuk jadi tuan rumah gitu. Jadi disediakan tempat. Jadi untuk di sana karena kalau KSB ya kalau mau ke sini nggak apa juga ya. Gitu. Kalau mau dinas ke Sumbawa saya senang juga gitu kan. Jadi untuk menghemat waktu juga mungkin dan nggak capek cukup di KSB aja nanti kita timingnya. Jadi nanti kita mulailah di bulan Juli sampai dengan Oktober, 2 bulan banyak banget kan, Juli, Agustus, September, 4 bulan untuk pelatihan. Nanti karena memang modulnya juga lumayan banyak. Tapi sekali lagi nih, jangan panik, jangan takut dulu gitu kan dengan aplikasi ini. Jadi kita pelan-pelan nanti sama-sama belajar. Jadi untuk awal ya tadi disampaikan baik lagi nyontek dulu di pangsa supaya dapat gambaran seperti apa. Tapi juga saya yakin kita juga udah bersurat Mas di ADS 51 dari 2021 itu bersurat ke masing-masing eselon 1. Nanti pasti eselon 1 juga akan mereview lah gitu gimana persiapannya, kemudian jaringannya gimana gitu dan pasti karena nanti untuk akan ada FGD juga dari kami kita untuk kita termasuk nanti kita ada survei kesiapan untuk implementasi waktu ini bisa sukses di tahun ini. Karena ini yang baru 2021 ya, iya, satu bulan itu gimana? Puluhan ribu saya, jadi yang banyak banget gitu yang belum implementasi gitu. Jadi tantangan tersebut juga buat kami untuk melaksanakan implementasi. Ya insya Allah Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pasti saya yakin sih offline gitu. Karena ini untuk online juga susah banget gitu kan. Oke. Nanti kami akan sampaikan ya, teruskan mungkin pernyataan Bapak Ibu atau saran Bapak Ibu ke pimpinan ya. Memang kalau kami sendiri sih, khususnya saya dan teman-teman nantinya sebagai narsum atau trainers yang mungkin memang lebih gampang kalau secara tatap muka ya, karena ketemu langsung, karena namanya bimbingan teknis ya, bimbing yang memang harus sambil kita praktekin gitu kan. Kalau Mas secara online ini beda-beda pemahaman, beda-beda. Atau suaranya putus gitu. Ya, yang paling ribet lagi kalau jaringan sudah yang tidak bagus gitu, tiba-tiba di satu modul tiba-tiba putus, nah hilang sudah dari modul-modul sebelumnya gitu. Nah, itu namanya klik A gitu, benar klik E gitu. Iya. Ya, Bapak Ibu kami tampung semua. Dan besar harapan kami memang kegiatan pelatihan ini dilakukan secara tatap muka langsung. Seperti dengan permohonan Bapak Ibu sekalian, kami pun berharapnya seperti itu. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi yang guna pertanyaan yang disampaikan ke kami. Mau saran aja Pak? Ya, saya nggak tahu ya, di KPPN Sumbawa Besar ada sosmednya nggak Pak? Ada Bu, KPPN Sumbawa Besar. Saya belum tahu. Soalnya kan ini Zoom kayak gini ya Pak ya. Terkadang kan emang dari kami kurang fokus atau mungkin putus sinyal atau kendala-kendala yang lain gitu ya, sehingga tidak bisa mengikuti model kemarin sosialisasi yang baru kemarin itu. Makanya saya japri Pak Taufik, Pak, saya minta recordingnya kayak gitu kan. Soalnya emang kemarin saya pelatihan online juga, jadinya nggak bisa saya 2 screen kayak gitu denger sana sini gitu. Jadinya emang sempat saya pesen minta tolong direcordin sama sini, tapi kan ternyata nggak bisa kalau kami record kan kayak gitu. Jadinya emang yang semodel gini sebenarnya bisa diantisipasi Pak. Biasanya kan emang ada yang dia langsung ngelingin ke YouTube ya, dan ternyata di YouTube itu dia itu nggak hilang. Dia nggak hilang, jadinya kami bisa mengakses berulang-ulang, apalagi kalau semisalnya tutorial, bahkan saya melihat ke diri saya sendiri gitu ya Pak ya, ketika saya stuck kayak gitu kan, saya tuh cari-cari di YouTube tutorial, karena bisa di-pause, bisa, apa sih tadi kok kelewatan, saya ulangin lagi, berulang-ulang, yang kayak gitu tuh malah lebih membantu kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Jadi ada 2 Mas ya, jadi untuk memang seperti yang Ibu sampaikan, kita untuk recording kita ini biasanya webinar atau sosialisasi ini itu kita upload tuh di YouTube di KPPN Sumbawa Besar. Memang di situ ada untuk recordingnya. Nanti kita upload ke sana untuk informasi. Jadi kita memang juga menggunakan Instagram. Gitu. Jadi biasanya kita reminder itu lewat Instagram. Jadi Instagram KPPN Sumbawa Besar maupun misalnya jadi belum ini gitu kayak broadcast seperti itu, kita lewat Instagram, saya lewat di grup juga gitu, karena
saya sih berharap itu juga bisa dua arah gitu kan. Cuma sampai bisa kita tingkatkan lagi lah gitu, untuk komunikasi ini. Cuma medsos itu bisa dicek di YouTube untuk recording sosialisasi ini, maupun juga kalau untuk reminder bisa lihat di Instagram. Kalau mau follow silahkan juga Mas. Siap. Ya, jadi lebih bagus karena memang kita juga berharap tim media ini memang lebih aktif gitu kan. Jadi memang untuk mengingat, untuk kayak kemarin tuh kayak bendahara itu juga kita post di apa? Jadi kita punya namanya itu kita itu deadline bendahara 2021 itu kita post di Instagram. Jadi Bapak Ibu yang misalnya nih ada pertanyaan seputar bendahara, gimana cara mendaftar bendahara, terus kapan sih jadwalnya, kemudian apa yang dilakukan dan seterusnya itu sudah kita post di linknya itu ada di Instagram. Jadi bisa diikuti lah untuk YouTube, untuk video-video yang berat seperti ini yang banyak durasinya panjang. Untuk reminder dan broadcast itu bisa lihat di Instagram kami. Gitu. Mungkin nanti kita bisa lihat juga deh kalau kita punya channel YouTube, Instagram, media komunikasi. Ya. Terima kasih Bu atas Ya, laporannya. jadi nanti masukannya Ibu untuk kemarin juga ya, Zoom yang kemarin ditambah dengan hari ini akan kita upload secepatnya melalui akun YouTube resmi kami KPPN Sumbawa Besar. Nanti silakan Ibu untuk melihatnya atau mengeceknya atau menonton kembali di YouTube kami. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau sudah tidak ada lagi ya Pak Mahmud ya, sudah tidak lagi pertanyaan atau diskusi, mungkin kami cukupkan sampai di sini Bapak Ibu ya. Saya mewakili Pak Adib selaku Kepala PPN Sumbawa Besar, ya, karena beliau masih ada kesibukan yang belum bisa ditinggalkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa mendampingi kita semua di kegiatan Zoom terkait dengan preview sakti di pagi hari ini. Selain itu saya mewakili panitia juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan ya di Bapak Ibu sekalian sepanjang pelaksanaan kegiatan ini mulai dari jam 9 sampai dengan jam 11 siang ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.